Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersama dengan umat Tuhan di tempat ini. Kami datang Tuhan dalam undangan Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya kami datang dengan segala ucapan syukur. Hati kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan. Pagi hari di tempat ini kami memberikan segala pujian hanya bagi Tuhan, segala penyembahan hanya bagi Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh disenangkan, Tuhan yang boleh berkenan atas setiap pujian pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan dengan segala ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib yang kami miliki. Kami mau senantiasa bersyukur kepadamu. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Naikkan pujian ini dengan ucapan syukur, katakan Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu ajaib Tuhan. Kami bersyukur untuk karyamu yang ajaib dalam hidup kami. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
Tuhan, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu mempersonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempersonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Mari saudara umat Tuhan bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempersonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala anugerah yang boleh kami terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau buat hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup
hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak henti-hentinya hati kami bersyukur karena perbuatanmu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada hentinya kami mengagumi akan Engkau. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mengagumi akan Engkau. Kami percaya di tempat ini kami boleh bersatu hati memuji Engkau. Dan kami siap bersukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Yang siap bersukacita sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan mari kita bersatu hati memuji Tuhan. Roh Tuhan ada di tempat ini, amin. Roh Tuhan membangkitkan setiap kita, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tanah-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan melawat setiap kita. Sama-sama katakan, Tuhan Kau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati. Amin, haleluya. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Sama-sama katakan, di hadapan tanah-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tanah-Mu seluruh jiwa menyatu,
Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang memerintah setiap hidup kita. Haleluya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Amin. Firman-Nya berkuasa atas hidup kita. Karena itu penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Bahkan sampai hari ini kita merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
kasih dan anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Kami boleh merasakan dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Sekali lagi nyatakan dengan kerinduan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari saudara umat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama katakan kepada Tuhan, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk sama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa dalam surga, saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya hikmat-Mu ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama-sama. Kiranya hikmat-Mu ya Tuhan membuka akal dan pikiran kami, sehingga kami mengerti tujuan dari firman-Mu. Hikmat-Mu ya Tuhan melembutkan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami untuk bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Gimana kabarnya? Ya, di mana-mana kalau orang gereja ditanya gimana kabarnya, luar biasa. Ya memang kabar kita harus luar biasa karena Tuhan kita memang luar biasa. Ya, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi terima kasih Pak Ardian ya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ya berdiri di sini. Terakhir tahun berapa ya kami berdiri di sini? Waktu Natal mungkin ya. Betul ya? Sebelum Natal itu ya kalau nggak salah ya. Atau yang setahun yang lalu. Ya pokoknya bulan Juli atau bulan berapa itu ada sekali terus Natal kalau nggak salah ya. Saya juga lupa ya. Ya ini memang suatu permasalahan, kondisi. Ya harusnya kita ya
setiap minggu mungkin atau setiap saat di dalam persekutuan kita bersama-sama. Namun karena situasi dan keadaan, ya, saya bekerja dan begitu juga anak-anak sudah khususnya Grace, ya, yang saat ini ada di Jakarta. Ya memang kami ya ada keterbatasan, kelemahan bahwa sepanjang hidup kami berkeluarga kami jarang itu berpisah dalam jangka waktu yang lama, berpisah dari jarak jauh ya. Walaupun sekarang teknologi sudah bagus, ya sudah canggih kita bisa fit call, tapi ya kalau agak jauh itu ada di antara kami yang merasa kurang nyaman. Ya sehingga kondisi ini yang mengakibatkan ya terpaksa yang tadinya kami sudah ya pengennya di Malang aja gitu ya, di Kunci Daud gitu, tapi ya tadi itu. Ya tapi ini mungkin pasti suatu saat nanti tetap kami akan kembali ke Malang. Ya, mungkin setelah kondisinya sudah ya stabil begitu ya. Dari ini proses ini sudah stabil, saya khususnya dengan istri pasti akan kembali ke Malang dan berkumpul dengan saudara-saudara sekalian jemaat Kunci Daud. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ya yang dikasihi Tuhan, ya pagi ini saya akan ya menyampaikan atau mengingatkan kepada kita semuanya, mungkin sudah pernah kita dengar atau mungkin saya juga sudah pernah menyinggung dengan tema yang lain ya. Bahwa kita harus mengetahui status kita atau posisi kita itu saat ini di mana. Saat ini kita berada di gereja. Nah ini kembali saya mengingatkan kita harus memiliki pemahaman atau persepsi yang benar. Panggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah di sini kalau kita perhatikan ayat ini ada kata kamu. Ini kamu ini ada 3 kali. Kamulah, kemudian kamu, supaya kamu memberitakan dan memanggil kamu. Jadi ada 3 kali kata kamu. Nah siapa kata kamu ini? Ya, siapa kata kamu ini? Begitu juga ada kata dia. Nah, siapa kata kamu ini? Nah kalau kita melihat ini, surat ini tentunya ditulis oleh Rasul Petrus atau Simon Petrus, salah satu dari 12 rasul atau murid Yesus ya. 12 rasul, salah satu dari murid Yesus yang kita ketahui bahwa Simon Petrus ini yang tadinya seorang nelayan, tentunya dalam hal ini tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Dia adalah latar belakang sebagai penjala ikan, kemudian dipilih oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Jadi Rasul Petrus ini sungguh luar biasa ya. Pada awal-awalnya Rasul Petrus yang tidak berpendidikan ini pernah berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat. Nah ini pada saat hari Pentakosta. Nah kali ini dia menulis surat seperti ini dengan kalimat seperti itu. Tapi kamulah, nah siapa kamu itu? Kalau sesuai dengan surat yang kita baca, maka kamu itu adalah sekelompok orang dari 5 wilayah atau 5 daerah. Yang pertama Pontus, kemudian Galatia, Kapadokia, kemudian Asia Kecil dan Bitinia. Ya. Nah ini Petrus mengingatkan kepada jemaat yang ada di sana tentang statusnya di dalam ayat ini. Ayat 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Yaitu yang pertama bahwa kamu pertama adalah bangsa yang terpilih. Ya. Kemudian kamu adalah imamat yang rajani. Kemudian kamu adalah bangsa yang kudus. Kemudian kamu adalah umat kepunyaan Allah. Nah, kalau dulu pada saat itu Rasul Petrus menulis surat, maka sekarang Rasul Petrus juga akan memberitahukan, menyurati kita suruh baca saja bahwa surat itu ditujukan juga kepada jemaat Kunci Daud. Amin.
Berarti siapa kita? Kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Nah, itulah status kita. Ya, status kita sebagai gereja adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, ini ada tadi, ini di bagian B-nya itu, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini adalah tujuannya kita dipanggil, ya. Tujuan Tuhan memanggil kita untuk menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan, supaya kita apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, Dianya itu adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi setelah kita memahami, ya, arti gereja ini seperti ini, ya. Jadi ini kita bisa bolak-balik. Jadi kalau kita renungkan, jadi itu ayat ini nanti bisa Bapak Ibu ulang-ulang lagi di rumah, ya, supaya makin memahami statusnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kalimat mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi itulah gereja, ya. Terpilih itu artinya ya banyak orang, tapi kan dipilih. Nah, ini si A, si B, si C, gak langsung A, B, C, D, E, F, enggak. Tapi dipilih. Imamat yang rajani itu artinya apa? Imamat itu kan imam, pelayan Tuhan yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, kalau zaman Musa itu imam itu ditentukan, ya, hanya dari keturunan Harun, ya, Harun anak-anaknya dulu terus. Ya. Nah, itu yang melayani Tuhan, yang boleh masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Nah, di sini ada bangsa yang kudus. Kudus artinya apa itu? Dikhususkan atau dipisahkan, ya. Kalau di dalam cerita siapa itu? Cerita Musa, bangsa Israel dari tanah Mesir itu ada kemah yang dibangun itu dengan perkakas-perkakas. Ada perkakas yang kuduskan. Itu dipilih, dikhususkan. Itu namanya dikuduskan. Nah, kemudian umat kepunyaan Allah. Jadi gereja adalah orang-orang yang terpilih, ya. Tidak hanya kita dipanggil keluar dari itu, tapi sudah dipilih untuk melayani Tuhan. Dan kita sudah dikhususkan. Ya, jadi gereja adalah, bisa kita bolak-balik. Gereja adalah, ya, orang yang keluar dari kegelapan yang dipilih menjadi umat Tuhan, kemudian dikuduskan untuk melayani Tuhan supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi itulah, jadi kita bisa lihat bagaimana status kita sebagai gereja yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam rajani, yang sudah dikuduskan, dipisahkan, ya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, itu pemahaman yang harus kita pahami. Kita mengerti status kita untuk kita membuat suatu sikap di dalam kehidupan kita bergereja, atau melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan di dalam aktivitas kehidupan sebagai gereja. Nah, ini gambarannya, ini gambar saja. Nah, situ ada gambar putih, ya, dikasih gambar gedung gereja supaya bahwa itu ada gereja. Itu di sekelilingnya ada gelap. Jadi kita tadinya di luar, di tempat terang itu, kemudian dibawa di dalam terang itu, ya. Terang, apa artinya terang? Terang artinya hidup di dalam Kristus Yesus, ya. Ya, karena Yesus Kristus mengatakan di dalam Injil berapa? Yohanes 8 ayat 12, "Aku inilah terang dunia." Terang adalah gambaran Tuhan Yesus, berarti hidup di dalam Yesus juga berarti hidup di dalam kebenaran. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Berarti ketika kita terpanggil untuk tidak hidup sebagai gereja, untuk hidup di dalam terang, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, berarti kita masih hidup di dalam kegelapan.
Selain itu, hidup di dalam terang berarti hidup di dalam keselamatan. Karena Yesus adalah jalan keselamatan. Ya. Jadi kalau kita melihat kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keselamatan, tapi kita juga harus hidup di dalam perjuangan. Hidup di dalam terang itu bersama Yesus harus hidup di dalam terang perjuangan. Kenapa? Karena Yesus berkata, kamu harus memikul salib. Itu memikul salib itu bukan gampang, itu memerlukan suatu perjuangan. Ya, tidak gampang, ya, tidak mudah, ya, dalam hidup memikul salib. Ketika salib itu dihadapkan pada kita, tentunya kita harus memohon kekuatan, pertolongan, hikmat dari Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mampu untuk memikul salib kita. Kalau kita tidak mampu, bisa kita kembali kepada kehidupan di dalam kegelapan. Ya. Nah, ini tanda orang yang hidup di dalam terang. Ya. Yang pertama, tidak takut. Nah, ini kembali Pak Frans hari Kamis, ya, kita bertemu, kita mendiskusikan tentang boleh tidak, ya, kita itu takut. Ya. Saya katakan di sini, saya bagiannya tanda orang hidup dalam terang itu tidak takut. Tapi dia kaitan kita harus takut juga ada. Takut kepada siapa? Takut kepada Tuhan. Karena Amsal berkata, takut akan Tuhan, takut pada Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, permulaan dari hikmat. Itu takut kepada Tuhan. Tapi kita tidak boleh takut kepada manusia, kepada dunia ini, ya. Jadi kalau pertanyaannya hari Kamis malam itu, boleh tidak kita takut? Ya, boleh dari aspek mana? Tapi kalau di sini, ketika kita hidup di dalam terang, maka kita tidak boleh takut. Yang takut itu hidup di gelap, ya kan? Anak kecil itu contohnya, suruh di tempat gelap mati lampu kan ketakutan. Tapi kalau terang kan seperti ini, siapa yang takut gitu kan? Tapi pada umumnya orang takut di tempat yang gelap. Tapi kalau di tempat terang tidak ada orang takut. Kenapa? Karena sudah jelas, ya. Kita bisa jelas lihat siapa, ada Pak Ardian, ada Bu Heri, ya. Bu Heri apa hari? Ada Bu Boni, ya, dan seterusnya, ya. Jadi jelas. Jadi tidak ada yang kita tahu. Tapi kalau di tempat gelap kita tidak tahu siapa di sini, siapa yang jadi lawan, siapa yang jadi, itu kita tidak bisa tahu. Ya. Yang jelas tidak nyaman. Tapi hidup di tempat yang gelap itu menghilangkan rasa takut, termasuk kekhawatiran. Dulu saya pernah mengingatkan bahwa salah satu permasalahan kehidupan adalah kekhawatiran. Jadi itu yang menjadi apa? Penghalang kita untuk membangun iman itu kekhawatiran. Kita khawatir besok, minggu depan, tahun depan, itu yang menjadi sering membuat, yang kekhawatiran itu sering membuat kita menjadi kadang melalaikan tadi status kita. Kekhawatiran itu membuat status kita menjadi ragu-ragu, ya, atau menghalangi kita untuk melakukan tugas kewajiban sesuai dengan status kita, ya. Jadi kita selain tidak takut, kita juga tidak boleh khawatir. Sebaliknya kita harus gembira, ya. Karena apa? Sudah ada bahwa keselamatan itu sudah dijanjikan kepada kita. Kita mau apa lagi kalau keselamatan sudah kita peroleh, ya? Tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah memberikan perumpamaan, yaitu mutiara yang apa itu, yang berharga. Seorang pedagang yang mencari, kalau sudah dapat mutiara yang paling berharga, semua dijual hanya untuk satu mutiara itu. Semua hartanya dijual. Yang penting dapat mutiara itu. Jadi mutiara itulah seperti kerajaan surga, keselamatan. Sudah kita dapat, sudah ada jaminan kita dapat, ya udah, nggak usah yang lain-lain itu. Kalau perlu kita lepas. Apa iya? Apa kita bisa seperti itu, ya? Jadi kita harus bergembira senantiasa. Di dalam Filipi dikatakan, bersukacitalah kamu senantiasa. Ya, bergembiralah, ya.
Jadi hidup di dalam terang itu kita harus berbeda. Kenapa? Juga sudah tidak ada yang tersembunyi, ya. Kalau di tempat terang itu nggak ada yang tersembunyi. Tidak mungkin kita jatuh, ya. Kalau di tempat gelap bisa kita jatuh, kesandung gitu. Kita nggak tahu disandung sama siapa, kesandung apa. Tapi kalau kita di tempat terang itu jelas. Kalau ada yang menyandung kita, ya kita singkirkan. Ini nanti kita bisa tersandung, kita singkirkan karena jelas terlihat. Atau kalau nggak bisa disingkirkan, ya jangan lewat situ, kan terang terlihat. Kalau udah tahu kita tersandung, nanti itu menyandung kita tetap lewat situ, berarti kita tidak melihat, ya, atau tidak berpikir, ya. Jadi ini tanda diantaranya, mungkin banyak tanda lagi, saya nggak sempat tulis, saya sebagai nanti cari sendiri, ya silakan dipikirkan sendiri. Kita mempunyai hikmat masing-masing yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita tentang firman-Nya, ya. Ini biar cepat ini kan. Nah tadi supaya, kata supaya ini ya. Kata tadi supaya kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Supaya, nah ini supaya yaitu menyambungkan dengan tugas atau tujuan kita dipanggil. Yang pertama yang saya bisa sampaikan, yang pertama adalah memberitakan Injil. Loh, bagaimana caranya memberitakan Injil? Saya kan nggak bisa ngomong, Pak. Saya juga dulu nggak bisa ngomong. Sekarang baru belajar juga, ini masih belajar juga. Ya, belum seperti yang itu, yang ada di TV itu. Nggak tahu ini kalau masuk TV ini. Ya, jadi memberitakan Injil harus berdiri di sini. Tuhan berkata, firman itu bisa ditulis di dalam loh hati kita. Jadi ditulis di dalam hati kita, dicerminkan, dipantulkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan itulah kita bisa memberitakan Injil. Tidak harus berdiri di sini. Kalau berdiri di sini, ya, zaman sekarang sudah tidak begitu. Kalau kita mempelajari, tidak harus, ya, tidak mutlak. Yang mutlak adalah dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dari situlah Tuhan mengatakan, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Iya kan? Nggak apa-apa di sini ngomongnya hebat ini, tapi begitu ini ya kelakuan tidak mencerminkan firman Tuhan, bukan sebagai pelaku. Ya, lebih baik jadi pelaku dari pembicara. Hanya omong-omong doang, tapi dari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itulah yang bisa memberikan kedamaian bagi orang. Maka kita sudah menjadi pemberita Injil yang benar. Bukan dengan berdiri di sini ngomong hebat, wah banyak yang terkagum-kagum, banyak yang tepuk tangan, banyak yang ketawa-ketawa, begitu pulang apa tadi ngomongnya bisa ketawa, ya. Jadi kita harus memberitakan Injil dengan talenta yang kita punyai, dengan berkat yang kita punya, dengan anugerah hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kita harus memberitakan Injil, ya. Karena itulah kita tujuannya kita dipanggil, ya. Kemudian menjadi garam dan terang. Apa itu maknanya? Berarti dulu ada ditulis di sini. Gereja Kunci Daud itu harus berdampak, ya. Menjadi garam itu juga memiliki arti berdampak. Makanan kalau nggak ada garamnya, ya nggak ada rasanya, nggak enak gitu. Tapi kalau dikasih garam yang tepat, jadi enak. Ya. Cahaya yang kecil bisa menjadi dampak. Ya. Jadi berdampak. Kemudian yang selanjutnya adalah berbuah. Ya silakan, itu ada ayatnya. Ya kalau memberitakan Injil kita bisa baca di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, intinya itu apa? Pergilah, yang terakhir itu 19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian jadi garam dan terang. Jadi ada di Matius 5 ayat 16, kamu adalah garam, ya. Kamu adalah terang.
Kemudian selanjutnya adalah berbuah. Berbuah itu bisa kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 16. Bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah. Kita juga harus dibersihkan supaya buahnya itu makin banyak. Jadi ketika itu selain kita berbuah, kita juga harus masih diproses. Kita hidup setiap hari mengalami proses. Tentunya proses itu untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Kalau kita sudah berbuah, kita akan semakin diproses supaya menghasilkan buah yang lebih banyak. Sudah banyak buahnya, diproses lagi supaya buahnya makin manis, gitu ya. Kalau buah ini kan berkait dengan manis, ya. Kemudian selanjutnya kita harus saling mengasihi. Ya. Dunia ini, kata Pak Petrus Tarigan itu, dunia ini sudah semakin tua, ya kan? Semakin tua, sudah semakin rusak gitu ya. Kita mengalami kehidupan itu sudah semakin berat, ya. Mungkin kalau memori kita masih, kita ingat dulu yang tua-tua nih kan. Mungkin saya sudah 58 tahun. Ya tahun 70-an itu gampang hidup itu. Nggak susah gitu, belum ada narkoba, belum ada apa ya. Orang tua kita nggak punya kekhawatiran. Sekarang kita khawatir banyak, ya. Di mana-mana ya sudah mengalami kerusakan. Dulu di kampung saya, cucian dulu kan belum ada buang sekarang, masih di sumur umum gitu ya. 3 hari cucian gitu itu nggak hilang. Sekarang 5 menit hilang. Ya udah semakin susah gitu kan, ya. Padi dulu itu berminggu-minggu itu ditumpuk gitu, habis dipanen tumpuk-tumpuk aja. Begitu sekarang tak ada padi ditumpuk di pinggir sawah, lengah sedikit hilang. Ya, itu berarti dunia itu sudah semakin rusak gitu ya. Jadi kita nggak boleh sembarang lagi, jadi semakin berat. Seperti apa orang, mungkin sekarang salah pencet HP itu, misalnya ada yang kirim apa namanya tuh, nah hilang di rekening itu, amblas semuanya tuh kan. Ya, sama dengan itu kan. Sekarang teknologi makin banyak, teknologi makin hebat gitu. Nah itulah dunia yang ada itu. Nah oleh sebab itu kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi itu apa? Saling menguatkan. Ya. Kita masing-masing punya permasalahan. Ya. Semua orang ini kita jangan dikira apa gitu enak itu hidup enak apanya gitu kan, masing-masing punya kekhawatiran tadi. Apa enggak khawatir? Ya takut juga sih Pak Frans ya ada, tapi kan enggak boleh sebenarnya ya takut. Tapi kan itulah manusiawi itu. Ya. Enak gitu. Nah kita bergereja ini tuh datang saling menguatkan, ya melihat jadi siapa yang lemah kita dorong, kita ada, makanya kalau itu ada tugas itu, siapa yang sakit dihibur ya, jangan sampai nanti tidak ada kita. Bukan berarti dia datang ngomong waduh kuat gini, giliran Pak Pendeta juga ada masalah ya sama juga, balik lagi manusiawi juga, perlu dihibur juga gitu ya, nggak kuat juga gitu ya. Jadi ini supaya tadi tuh, kata supaya itu, dan mungkin banyak lagi ya. Silakan ya kita sama-sama belajar, kita bisa memahami maksud Tuhan yang lebih luas lagi, banyak sangat dalam. Ya kalau kita bicara satu ayat ini nanti pagi sampai besok pagi lagi bisa belum selesai, tinggal gantian. Ya. Jadi itu tugasnya ya yang saya sampaikan. Ya. Kemudian, jadi sebagai gereja kita harus bersyukur hidup dalam terang. Kita sudah menjadi umat yang dipilih Tuhan. Kita harus bersyukur itu. Tinggal bagaimana kita melaksanakan, kemudian saling menguatkan, kemudian memberi dampak. Ya, dampak itu ya kalau tadi gambarannya itu hidup. Kita balik. Ini dampaknya itu kan ada yang putih, ada yang abu-abu. Ya kalau orang nggak bisa kita buat jadi terang dulu ya abu-abu dulu. Ya. Jadi abu-abu dulu. Supaya apa? Ya nanti abu-abu lama-lama jadi putih, yang hitam lagi dikit lagi, tambah lagi, sehingga gereja ini semakin besar. Orang yang diselamatkan semakin banyak. Ya.
Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi kita harus mengetahui status kita ya. Status tadi itu memberikan pedoman atau arah, memberikan gambaran mau ngapain kita ini ke gereja ini. Ya. Kira-kira tadi ada yang ke gereja datang ke sini tidak datang hanya tiba-tiba atau gimana gitu? Apa sudah ujuk-ujuk gitu bahasanya tuh. Cuma pas lewat buka berhenti. Kan tidak kan? Kita datang ke sini semuanya sudah dari sudah bahasanya sudah diniatkan. Ya. Kita sudah niat. Mungkin dari minggu lalu kita pulang, minggu depan saya datang lagi. Begitu ini lagi hari apa? Hari apa? Dengar pengumuman, nanti saya mau ke gereja. Dengar lagi pengumuman, diumumkan, yang mau berbicara Pak Bayu. Nanti ketemu Pak Bayu, berarti saya mau ke gereja. Nggak ada yang ujuk-ujuk lewat depan mana ini, depan jalan ini, masuk gereja. Dan kata John Maxwell, ya, niat saja tidak cukup, harus dilakukan. Ya. Dilakukan itu berarti hidup kita harus disengaja. Jadi ada yang tidak sengaja datang ke gereja, ada yang tidak sengaja datang ke sini tiba-tiba dan ini. Tentunya semuanya harus disengaja. Kalau kita tidak sengaja berarti kita tidak punya rencana. Jadi hidup yang disengaja itu adalah hidup yang direncanakan, kemudian hidup yang konsisten, kemudian hidup yang berhasrat. Jangan sampai kita terkena di Injil Matius ayat 20, pasal 22 ayat 14 berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Status tadi mengingatkan kepada kita semuanya. Ya, memang kata Tuhan adalah gereja adalah orang yang dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang. Tapi Tuhan juga berkata banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saya mau status kita hari ini kita ketahui dan bisa kita pastikan bahwa kita cuma bukan sekedar hanya dipanggil bagian yang terpanggil, tapi kita juga adalah bagian daripada yang terpilih untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, ya, kita harus melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai orang yang terpilih, yaitu memberitakan Injil, menjadi garam dan terang, berbuah dan saling mengasihi. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya kira cukup sekian, nggak usah lama-lama. Yang penting Bapak Ibu semuanya, ya. Kalau lama-lama nanti juga, ya. Ibu juga mungkin, Bapak Ibu mungkin, ya banyak. Tapi yang jelas hari ini saya bersuka cita, ya, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, ya, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang terpilih untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh tertanam berbuah dalam hidup kita dan kita menjadi kesaksian. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Tim multimedia kami persilakan.
Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Johannes Payung atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Junjun dan Ibu Lingga. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Heri dan Ibu Lingga. Kiranya anggur baru terus tercurah bagi rumah tangga dan keluarga. Ibadah doa syafaat setiap Rabu jam 9 pagi di GKD. Ibadah doa malam Kamis 4 Juli jam 6.45 di GKD. Ibadah WKD Jumat 5 Juli jam setengah 6 sore di GKD. Ibadah doa Fajar Zoom setiap Sabtu jam 5 pagi. Ibadah Youth Sabtu 6 Juli diliburkan. Ibadah Kids dan Teen setiap Minggu jam 9 pagi di GKD lantai 1 dan 3. Dan mari bersukacita kembali di ibadah raya dan perjamuan kudus Minggu 7 Juli jam 9 pagi di GKD bersama Bapak Gembala Ardian Hera Pandi. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang untuk setiap yang tadi berulang tahun di bulan Juni boleh maju ke depan. Kita akan bersama-sama mendoakan. Silakan. Pak Heri sama Bu Lingga. Pak Junjun mana ya? Kita tunggu dulu ya. Ada mungkin yang berulang tahun yang belum disebutkan namanya. Oh, sudah nggak ada berat. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita doakan saudara kita yang berulang tahun. Kopi sudah minggu lalu ya. Oke. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur. Kami berdoa untuk Pak Heri dan Bu Lingga yang berulang tahun perkawinan mereka. Engkau telah menyertai sepanjang kehidupan mereka, sepanjang kehidupan perkawinan mereka. Dan untuk itu kami juga memberkati. Biarlah damai sejahtera, sukacita berbaru tercurah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melangkah dalam menghidupi perkawinan mereka dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya apapun dalam menghadapi kehidupan pasti ada tantangan, pasti ada persoalan. Tapi percayalah, di tangan Tuhan semuanya terselesaikan dengan baik. Tetaplah setia, tetaplah taat, tetaplah beriman kepada Tuhan. Maka kehidupan ke depan akan senantiasa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Untuk itu terimalah berkat ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera Allah menyertai. Kami juga berdoa untuk Ibu Ari yang berulang tahun. Tuhan, kami ucap syukur kasih setiamu menyertai. Engkau pakai Ibu Ari sebagai ibu di keluarga Bapak Payung, sebagai penolong terbaik bagi Pak Payung, sehingga karir dari Pak Payung pun karena pertolongan dari seorang istri yang setia, seorang istri yang mengasihi, seorang istri yang selalu berdoa, menopang, sehingga apapun karirnya yang terjadi saat ini semua karena pertolongan dan kekuatan daripada Ibu Ari. Dan untuk itu Tuhan kami memberkati. Biarlah anak-anak juga tumbuh dalam penuh kasih karunia, penuh penyertaan Tuhan. Dan kami percaya apabila sebentar lagi keluarga Pak Payung, Ibu Payung juga akan menerima seorang cucu, kami percaya Tuhan pun memberikan yang terbaik. Tuhan pun memberikan apa yang Tuhan sediakan untuk rencana dalam kehidupan keluarga mereka. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera daripada Allah senantiasa menyertai kehidupan Ibu Payung dan Pak Payung. Dan percayalah, Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan Bapak Ibu Payung. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Sebelumnya mari kita percaya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kita. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang menangkan aku, tiada yang dapat
Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan ibadah. Segala puji-pujian penyembahan kami kiranya berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan kepadamu berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, Engkau kuatkan di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak terang ya Tuhan, yang akan menjadi terang bagi sekeliling kami. Biarlah orang melihat terang-Mu ya Tuhan ada di dalam kehidupan kami, di dalam setiap ucapan, pikiran, dan perbuatan kami ya Tuhan. Biarlah orang melihat bahwa Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan menerangi jalan kami ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami. Berkat Tuhan tercurah melalui pekerjaan kami, melalui segala aktivitas kami ya Tuhan. Berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan untuk menyongsong hari yang penuh tantangan ya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.